Berdebulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskah titik embun sabda penuh ampun. Layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus memberikan kita satu cara hidup yang berbeda dari cara hidup yang mungkin sering kita jalani, yaitu cara hidup yang berdasarkan pada kasih dan cinta sejati dari Allah. Makanya dalam Injil hari ini Yesus memanggil setiap orang untuk hidup di dalam kesempurnaan, sempurna seperti Bapa di surga yang sempurna adanya. Dan bagaimana untuk bisa menjadi sempurna? Itu yang diminta oleh Yesus hari ini. Yesus meminta kita untuk hidup di dalam cinta kasih yang sempurna, yang hanya berasal dari Bapa, dan mewujudkan cinta kasih itu di dalam sikap hidup manusia, yaitu dengan cara berbelas kasih kepada setiap orang. Dan setiap orang ini siapa? Setiap orang ini adalah bukan hanya orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang kita kenal, tetapi Yesus menekankan kepada bahkan orang yang memusuhi kita pun, kita harus menaruh cinta kasih dan belas kasih yang sempurna kepada mereka. Tentu Allah dalam diri Yesus mempunyai alasan mengapa. Sebab Ia sendiri akan dan terus menaruh belas kasih yang sempurna itu dalam diri kehidupan manusia. Dan puncak dari belas kasih Allah itu adalah kematiannya. Dalam kematiannya, Ia memberikan keselamatan bagi semua orang. Bagi orang benar, bagi orang yang memusuhinya, bagi orang yang membunuhnya, bagi orang yang membencinya, semuanya diberikan Allah. Kasih Allah, keselamatan Allah, kebahagiaan Allah, kesempurnaan Allah, kekudusan Allah diberikan kepada semua orang. Oleh karena cinta Allah yang sempurna ini, oleh karena belas kasih Allah inilah, maka Yesus mengundang kita
bahwa kita mengikuti Yesus. Tetapi apa yang harus kita ikuti? Dan tentu cara hidup Yesus sendiri. Gaya hidup Yesus, pola pikir Yesus, dan cara bertindak Yesus dalam berrelasi dengan orang lain. Dalam masa Tobat ini, dalam masa Prapaskah adalah waktu yang tepat untuk kita memperbarui hidup kita dengan mengasihi sesama dalam cara hidup, yaitu memaafkan, mengampuni orang-orang yang mungkin membenci kita, mengampuni musuh-musuh kita, mengampuni orang yang menyakiti hati kita, menyakiti keluarga kita. Mungkin kadang susah, berat, sulit, tetapi ingat, menyimpan dendam itu sama dengan membuat diri kita hidup dalam keterpenjaraan. Kita hidup dalam kerisauan, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, kebingungan. Tetapi orang yang merdeka adalah orang yang bebas. Orang yang tidak dibatasi oleh jeruji keterpenjaraan dirinya sendiri. Baik penjara oleh pikirannya, oleh perasaannya, dan oleh situasi-situasi yang ada di luar dirinya. Maka Yesus hari ini ingin membebaskan kita. Membebaskan kita dari sikap itu. Membebaskan kita dari keterpenjaraan yang dibuat oleh kita sendiri. Oleh cara berpikir atau cara bertindak kita. Dan salah satunya adalah membebaskan diri kita dari sikap kebencian, sikap dendam, sikap permusuhan. Yesus ingin mengingatkan kita, mari kita mengasihi sesama tanpa batas. Mengasihi sesama tanpa kita harus mencari sesuatu atau mendapat sesuatu. Tetapi kita memberi dengan tulus, mengasihi dengan tulus, mencintai dengan tulus. Seperti Allah sendiri yang mencintai manusia dengan tulus. Oleh karena itu, saudara-saudari, Yesus meminta kita, jadilah sempurna seperti Allah yang sempurna. Dan semoga kita yang adalah pengikut Tuhan, kita yang adalah murid Tuhan, kita mau mengabdi, kita mau hidup sesuai dengan cara hidup Yesus. Dan semoga cara hidup Yesus membuat kita pun merasa bahagia di dalam kehidupan iman ini. Selamat menjalankan masa puasa. Kita juga mau berdoa bagi orang-orang yang memusuhi kita, bagi orang yang membenci kita, agar kasih karunia Allah dilimpahkan bagi mereka, dan mereka mengalami kebahagiaan dalam hidup, dan trisme mereka pun memperoleh cinta sejati dari Allah. Tuhan memberkati kita dalam seluruh karya hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.